Mari kita berdoa sebelum kita belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti, terlebih lagi kami juga boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita mencoba merenungkan tentang hidup kita, siapa kita, dan bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan, dan untuk apa kita ada di gereja, kita akan merenungkan dari bagian firman Tuhan, Ibrani 2 ayat yang keempat. Ibrani 2 ayat yang keempat, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, ketika kita melihat hidup orang percaya, siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, kita yang sudah mengenal firman Tuhan, itu ada di ayat 2, tentang firman, lalu ayat ketiga tentang keselamatan yang telah Tuhan berikan. Tapi bersyukur ketika kita melihat hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, di tengah semua tantangan kehidupan, di ayat yang pertama, jangan hanyut di bawah arus. Di tengah semua hal yang berat, kita bersyukur. Ternyata kita tidak berjuang sendiri. Kita ada di dalam tubuh Kristus, bagaimana kita boleh bersatu, bagaimana kita boleh saling mendukung, bagaimana kita boleh saling menguatkan. Satu hal yang indah sebagai anak-anak Tuhan, kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Kita dipersatukan di dalam gereja, Kristus sebagai kepala. Kenapa ketika kita bersekutu di dalam gereja bersama dengan saudara seiman, termasuk ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita boleh dikuatkan. Karena di gerejalah kita boleh mendengar banyak kisah bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana anugerah keselamatan itu memberikan pengharapan kepada setiap kita. Bagaimana kita boleh melihat banyak hal kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kisah-kisah, di dalam kesaksian saudara-saudara seiman kita. Dan bagaimana kita bisa melihat karya Roh Kudus itu nyata. Ketika tubuh Kristus dan Roh Kudus yang ada di ayat keempat ini dituliskan, kita boleh teringat di dalam tubuh Kristus pun diberikan karunia rohani. Bagaimana setiap orang punya karunia rohani masing-masing yang berfungsi sama pentingnya di dalam tubuh Kristus. Bagaimana semua orang boleh menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimana semua orang boleh mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan dengan karunia-Nya itu. Bukankah kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap anggota dari tubuh Kristus. Dan di sanalah kita boleh melihat kalau Tuhan itu sungguh-sungguh hadir, Tuhan sungguh-sungguh bersama dengan kita, dan itulah kekuatan kita. Membuat kita tidak goyah iman kita. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk boleh semakin mengenal, boleh semakin melihat kuasanya, termasuk melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus. Bagaimana dengan persekutuan kita sebagai gereja? Apakah kita sudah bersama-sama boleh melihat di dalam tubuh Kristus inilah anugerah Tuhan itu nyata? Bagaimana pengorbanan Kristus itu memberikan pengharapan. Itu yang ada di dalam setiap kesaksian kita. Bagaimana karya Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita boleh menguatkan saudara seiman yang lain. Mereka yang sedang dalam keadaan yang lemah imannya kita kuatkan. Kita bawa mereka untuk boleh terus melihat kepada Kristus yang adalah pengharapan itu. Dan kita boleh melihat di dalam tubuh Kristuslah. Ketika kita boleh bersekutu, kita boleh saling mendukung, kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan di dalam persekutuan tubuh Kristus inilah kuasa Tuhan itu nyata. Pekerjaan Tuhan yang besar boleh terjadi melalui gereja ini. Dimulai dengan apa? Kita yang mau ada di dalam tubuh Kristus. Kita mau menjadikan Kristus sebagai kepala atas hidup kita. Dan bersama dengan rekan-rekan seiman lain yang bersama-sama sudah menjadikan Kristus sebagai kepala, kita menjadi kesatuan tubuh yang boleh kuat, yang boleh melakukan tugas kita dengan sebaik mungkin. Di dalam tubuhlah kita boleh berbagi kasih dan kebaikan Tuhan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh menjadi anggota dari tubuh Kristus. Bila Kristus yang menjadi kepala, kami boleh menjadi anggota tubuh yang baik, yang boleh mendukung anggota tubuh yang lain. Dan di dalam tubuh inilah kami boleh melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Iman kami boleh terus diperkuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.